Perkenalkan, nama saya Nadine Pretipoli dengan NIM 250711010766. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Apa landasan dan tujuan pendidikan Pancasila? Landasan pendidikan Pancasila adalah dasar-dasar atau pijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia. Landasan ini mencakup aspek hukum, filosofis, dan sejarah yang memperkuat pentingnya pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan Pancasila adalah arah atau saran yang ingin dicapai dari proses pembelajaran nilai-nilai Pancasila, yaitu untuk membentuk warga negara Indonesia yang berkarakter, bermoral, dan berjiwa nasionalis, serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan ini berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila itu sendiri. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila menjadi dasar filosofis pendidikan nasional, termasuk pendidikan Pancasila. Pancasila memuat nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, landasan yuridis. Merupakan dasar hukum yang mendukung pelaksanaan pendidikan Pancasila. Beberapa peraturan penting antara lain UUD 1945 pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional harus berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978 tentang P4 Sejarah Awal Pendidikan Pancasila. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan terbaru yang mewajibkan pendidikan Pancasila di setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga, landasan historis. Pendidikan Pancasila memiliki sejarah panjang sejak awal kemerdekaan. Beberapa tonggak sejarahnya. Masa Orde Baru, pendidikan moral Pancasila, PMP diwajibkan. Masa reformasi, PMP sempat digantikan dengan pendidikan kewarganegaraan. Saat ini, pendidikan Pancasila kembali ditekankan sebagai mata pelajaran atau kuliah tersendiri di berbagai jenjang. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, pendidikan nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Yang keempat, landasan sosiologis. Berhubungan dengan realitas sosial dan budaya bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk, beragam suku, agama, budaya. Pendidikan Pancasila diperlukan untuk menanamkan sikap toleransi, persatuan, dan cinta tanah air. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat di tengah tantangan globalisasi dan disintegrasi. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, membentuk karakter bangsa. Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, membangun kesadaran nasional. Pendidikan Pancasila bertujuan membangun kesadaran nasional dan cinta tanah air serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, membentuk warga negara yang baik. Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik serta mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan Pancasila bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Pancasila bertujuan membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kesadaran nasional yang tinggi, serta mampu menjadi agen perubahan yang positif bagi bangsa dan negara. Kita masuk dalam materi yang terakhir, nilai-nilai dasar Pancasila dalam pendidikan. Nilai ketuhanan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Inti nilai, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama, kebebasan memeluk dan menjalankan agama, menghormati perbedaan keyakinan. Nilai kemanusiaan, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti nilai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai harkat dan martabat manusia, bersikap adil, empati, dan berkemanusiaan, menolak kekerasan dan penindasan. Nilai persatuan, sila ketiga persatuan Indonesia. Inti nilai, cinta tanah air dan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan, menghargai keberagaman suku, agama, ras, budaya. Nilai kerakyatan atau demokrasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inti nilai, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, mengembangkan demokrasi yang beretika, menjunjung tinggi keadilan dalam pengambilan keputusan. Nilai keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti nilai, menegakkan keadilan bagi semua warga negara, menghargai hak dan kewajiban setiap individu, mendorong pemerataan kesejahteraan sosial, menolak diskriminasi dan ketimpangan sosial. Baik, jadi kesimpulan dari dua materi ini yaitu pendidikan Pancasila memiliki landasan filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis yang menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pedoman hidup bangsa. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang berkarakter, bermoral, nasionalis, serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menjadi sarana penting untuk mencetak generasi yang berintegritas, cinta tanah air, dan siap menghadapi tantangan bangsa.